Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kolbunya seorang arifin billah adalah merupakan perbendaharaan dari Allah Ta'ala, dan rahasianya dititipkan di dalamnya. Kelembutan hikmahnya, hakikat cintanya, cahaya ilmunya, dan ayat-ayat makrifatnya yang tidak bisa dilihat sekalipun tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah selayaknya bagi sang arif itu mengenal baik dan buruknya, senantiasa beristiqomah dalam amaliyahnya, selalu menjaga serta memohon pertolongan kepada Allah semata, dan itu pun secara total. Jangan sampai meninggalkan sesuatu di hatinya selain daripada Allah Sang Rabbul Izzati. Karena bila mana Allah sendiri memandang qalbu hambanya, lalu di sana ada selain daripada Dia, maka Allah akan membenci dan juga menghinakan dirinya. Amalia kemurnian daripada qalbu ini hanya semata bagi Allah Ta'ala, sedangkan untuk amaliyah rukun itu banyak ragamnya. Amaliyah qalbu itu diterima tanpa gerak-gerik rukun, sedangkan untuk amaliyah rukun tidak diterima tanpa amaliyah daripada qalbu. Jadi bila seorang hamba itu mengabaikan amaliyah qalbunya, sedangkan dalam amaliyah rukun ia sempurna, maka ia hanya dinilai sempurnanya dari rukun tersebut, bukan dari qalbunya. Tetapi jika amaliyah qalbunya yang sempurna, sedangkan amaliyah rukunnya tidak sempurna, maka ia akan dihukumi ketidaksempurnaan rukunnya dengan kesempurnaan dari amaliyah qalbunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan pernah teguh amaliyahnya sehingga qalbunya menjadi teguh, dan qalbunya tidak akan teguh sampai ucapannya teguh. Bila qalbu hilang, maka ia kehilangan rohnya. Dalam hadis lain dijelaskan, dalam jasad anak Adam ada segumpal daging. Manakala ia baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia buruk, maka buruklah semua jasadnya. Ingatlah bahwa itu adalah qalbu. Saudaraku, sang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, hai Musa, katakan kepada Bani Israel, jangan sampai mereka masuk ke dalam rumahku kecuali dengan hati yang bersih dan mata yang khusyuk, dengan badan yang bersih dan niat yang benar. Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, beliau mengatakan, qalbu orang beriman itu adalah gumpalan yang berlubang. Isinya adalah mutiara robbani. Di sekitarnya adalah taman fardaniyah, penunggalan ilahi. Di bawahnya lagi ada hamparan pencahayaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangnya setiap saat dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan akan menghadang apapun yang membuatnya lalai antara diri sang hamba dan dirinya. Jadi dikatakan bahwa kinerja qalbu itu sangat pelik, tapi pengukuhan qalbu itu lebih berat lagi.
ketika ditanya kepada sebagian ahli makrifat, seorang hamba yang kehilangan kolbunya, kapan bakal menemukannya kembali? Jawabnya, bila dalam kolbu itu turun kebenaran Allah. Kemudian ditanya kembali, kapan turunnya? Dan jawabnya, manakala ia pergi meninggalkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk amalia kolbu ini berkisar 10 tangga atau 10 tingkatan. Yang pertama, intuisi terdalam. Yang kedua, ungkapan nafsu. Yang ketiga, hasrat. Yang keempat, tafakur. Yang kelima, kehendak. Yang keenam, ridho. Yang ketujuh, ikhtiar. Yang kedelapan, niat. Yang kesembilan, tekad. Dan yang ke-10, meraih tujuan hingga mencapai amaliyah zohir. Jadi siapapun yang teguh kepada Allah, lalu menjaga kinerja amal kolbunya, ketika ia mendapatkan intuisi terdalam, ia berada di tangga siddiqin. Dan siapapun yang teguh bagi Allah, kemudian menjaga kinerja amal kolbunya, maka ketika berhadapan dengan ucapan nafsu, ia berada di tangga muqarrabin. Dan barang siapa yang teguh bagi Allah, kemudian ia menjaga kinerja amal kolbunya, ketika berada di dalam hasratnya, maka ia termasuk ke dalam tangga awabin. Dan barang siapa yang teguh bagi Allah, lalu ia menjaga kinerja amal dari kolbunya, ketika ia berhadapan dengan tafakurnya, maka ia berada di tangga mukhlisin. Barang siapa yang teguh bagi Allah, kemudian ia menjaga kinerja amal kolbunya, ketika berhadapan dengan cita-cita, maka ia berada di tangga muridin. Dan siapapun yang teguh untuk Allah, lalu ia menjaga kinerja amal kolbunya, maka ketika ia berhadapan dengan ikhtiar, ia berada di tangga muttaqin. Dan siapapun yang teguh untuk Allah, lalu menjaga kinerja amal kolbunya, ketika berhadapan dengan niat, maka ia berada di tangga zahidin. Dan siapapun yang teguh hatinya untuk Allah, lalu menjaga kinerja amal kolbunya, ketika ia berhadapan dengan tekadnya, maka ia berada di tangga munibin. Dan siapapun yang tetap teguh bagi Allah, lalu menjaga kinerja amal kolbunya, ketika ia berhadapan dengan amaliyah zohir, maka ia berada di tangga abidin, dalam kalangan muwahhidin. Jadi, bila hatimu bisa kembali kepada Allah sejenak saja, itu lebih baik dibandingkan segala hal yang dicahayai terbitnya matahari. Tidak seorang pun yang bersih hatinya dari kotoran syahwat dan membersihkan dari debu-debu kealpaan, serta menjernihkan dari keburaman penyimpangan, melainkan Allah semata. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.